wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan buku dari Psikologi Pendidikan. Nah, apa sih yang kami bahas dalam buku itu? Nah, kami bahas tentang bab 5 dan bab 6. Nah, tunggu dulu ya guys, kita perkenalan dulu. Ayo, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya juga nih yang di kelompok ini, kelompok 3. Ada Amel, ada Arafa, ada Nabila Hairani, dan ada saya, Aida Ramadhani. Ayo guys, penasaran kan tentang pembahasan kami? Ayo ikuti kami terus, let's go. Yang di bab 5 itu mempunyai isinya apa ya guys? Yaitu 1, belajar, yang kedua memori, yang ketiga pengetahuan. Nah, itu nanti bakalan dijelasin sama teman-teman saya tuh guys. Tunggu ya guys. Bentar, lihat dulu nih videonya. Pengertian belajar. Belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku baru melalui pengalaman, pengamatan, dan interaksi dengan lingkungan. Belajar melibatkan perubahan perilaku, pemahaman, dan kemampuan individu. Jenis-jenis belajar. 1. Belajar pengetahuan. Belajar dengan cara memperoleh informasi dan melakukan penyelidikan terhadap objek pengetahuan tertentu. Belajar informasi verbal. Belajar untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan bentuk bahasa lisan atau tertulis. Belajar kemahiran intelektual. Berhubungan dengan pengetahuan konsep dan menentukan prinsip. Belajar pengetahuan kegiatan intelektual. Belajar bagaimana menangani aktivitas belajar dan berpikir sendiri seperti mengingat, memahami, penerapan, dan analisis. 2. Belajar abstrak. Kegiatan yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. 3. Belajar keterampilan. Menggunakan gerakan-gerakan motorik yang berhubungan dengan fungsi otot, fungsi bagian tubuh seperti tangan atau kaki. 4. Belajar sosial. Belajar memahami hubungan sosial antar individu. 5. Belajar sikap bisa diperoleh melalui keteladanan dan pembiasaan. 6. Belajar apresiasi. Mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arafa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang memori. Ketika ada suatu individu berinteraksi dengan lingkungan, maka akan ada stimulus informasi yang akan ia terima atau ia ingat. Nah, dalam pandangan psikologi kognitifnya, hal ini merupakan usaha mental seseorang dalam menafsirkan apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang sangat berefek besar dalam pandangan atau ingatan seseorang ketika seseorang itu salah menafsirkan atau salah mengartikan apa informasi yang telah ia terima. Jadi kita sebagai mahasiswa atau sebagai pembelajar harus selektif untuk mengingat atau memahami suatu informasi yang telah diberikan kepada kita. Nah guys, karena ada kesulitan-kesulitan dalam hal mengingat, maka kita bisa ambil contohnya di lingkungan sekolah atau di kelas. Ketika ada seorang siswa yang susah mengingat, mungkin ketika gurunya menjelaskan, ia sedang tidak fokus atau ia sama sekali tidak tertarik dengan apa yang telah dijelaskan oleh gurunya. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai calon guru, hendaknya kita lebih kreatif dalam memberikan informasi atau ilmu kepada siswa. Nah, di dalam memori ini ada ingatan jangka pendek dan ada ingatan jangka panjang. Contohnya, ketika seorang guru menjelaskan macam-macam daun kepada siswanya melalui PowerPoint yang bergambar yang dia tampilkan dan penjelasan dari guru tersebut serta mencatat, hal tersebut akan masuk ke dalam memori jangka pendek jika seorang siswanya mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan gurunya. Namun hal tersebut bisa berubah ke memori jangka panjang ketika siswa tersebut menggali lebih dalam informasi tentang dedaunan itu. Nah, menurut psikologi kognitifnya, ketika informasi sudah masuk ke dalam memori ingatan jangka panjang, maka hal tersebut akan lama atau akan terus ada dalam ingatan seseorang. Alur pemrosesan informasi dimulai dengan pencatatan sensori yang diterima melalui penglihatan gambar atau pendengaran yang akan
disimpan di memori. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis pengetahuan yang dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Yang pertama itu pengetahuan deklaratif, merupakan pengetahuan yang memiliki makna seperti ketika seorang siswa tahu angka 1, 2, 3, dan 4. Hal itu disimbolkan seperti angka 1 itu seperti melambangkan lidi, angka 2 itu seperti melambangkan bebek, dan seterusnya. Yang kedua yaitu pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan yang langsung dipraktekkan seperti pengetahuan menendang bola, memegang gunting, memegang pensil, mencuci tangan yang benar. Perbedaan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif lebih mudah dipahami karena ditujukan kepada benda-benda yang konkret atau nyata, sedangkan pengetahuan prosedural sulit untuk diterapkan karena langsung dikerjakan dan perlu latihan. Dan yang terakhir adalah pengetahuan episodik. Pengetahuan episodik ini hampir sama dengan pengetahuan deklaratif, hanya saja pengetahuan episodik ini lebih condong kepada kepribadian seseorang, autobiografi, dan peristiwa-peristiwa yang secara mental dapat diingat oleh memori, seperti contohnya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam pemrosesan informasi. Cara ini untuk memperkuat ingatan atau memori kita antara lain dengan melakukan pertama ada overlining, kedua ada strategi mnemonik, ketiga ada strategi membaca, keempat ada strategi menulis. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu guys. Yang pertama tadi ada overlining. Nah, overlining ini melakukan proses belajar meskipun kita sudah menguasai materi itu. Nah, overlining ini berguna untuk memperkuat ingatan kita atau memperkuat pemahaman kita dengan cara seseorang meluangkan waktu lebih untuk mempelajari materi tersebut. Nah, yang kedua ada strategi mnemonik. Seseorang dalam mengingat pembelajaran disebut dengan mnemonik. Nah, yang digunakan atau ketika tidak ada pengetahuan atau kita sudah mempunyai materi nih, tapi kita tidak mempunyai pengetahuan, sama aja kita tidak berstruktur atau berantakan, sehingga sulit dipahami dan sulit dimengerti. Nah, tekniknya ada dua. Yang pertama, mediasi verbal. Yang kedua, ada kata kunci. Nah, yang ketiga guys, ada strategi dalam membaca. Strategi connected learning biasanya digunakan dengan cara merangkum materi atau memperpeta konsep. Bisa juga disebut dengan map mapping. Nah, map mapping ini mudah dipahami dan mudah dimengerti. Atau dengan cara map mapping ini kita tidak bosan dalam pembelajaran yang sudah dikasihkan, atau bisa dibilang materi tersebut tidak gampang bosan gitu di suatu kelas atau lingkupan. Nah, yang terakhir ada yang keempat yaitu strategi menulis. Nah, strategi menulis ini ada TPW. T-nya itu ada think, P-nya itu ada plan, W-nya itu ada write. Nah, think itu berpikir apa dan siapa yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya ada plan itu seperti merencanakan sesuatu. Nah, yang terakhir ada write itu merangkum atau membuat yang sudah kita berpikir, merencanakan, dan kita buat itu deh apa hasilnya. Jadi bisa dibilang kita menulis hasil itu tersebut. Nah, penjelasan saya sampai di sini. Nah guys, itu penjelasan dari bab 5. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang 6 ya. Bab 6 nih guys, yaitu tentang pandangan psikologi behavior tentang pelajar. Nah, ayo ikuti lagi guys. Pandangan behavioris terhadap belajar, yaitu perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan dari interaksi stimulus dan respon. Dan pembelajaran. 1. Prosedur-prosedur pengembangan tingkah laku baru. Shaping atau membentuk perilaku baru secara bertahap. 1. Tersenyum kepada teman-teman sekelas. 2. Memberikan respon yang tepat ketika ditanya teman-teman sekelas. Modeling atau pencontohan, belajar dengan cara mengikuti perilaku orang lain sebagai model.
2. Prosedur-prosedur pengendalian atau perbaikan tingkah laku. Memperkuat tingkah laku bersaing untuk mengubah tingkah laku peserta didik yang tidak diinginkan seperti perilaku menentang, melamun, hilir mudik. Ekstinsi, membuang, meniadakan peristiwa-peristiwa penguat tingkah laku. Setiasi suatu prosedur perbaikan tingkah laku dengan menyuruh seseorang melakukan perbuatan berulang-ulang sehingga ia menjadi lelah atau jerah. Perubahan lingkungan, stimuli tingkah laku yang dapat dikendalikan dengan mengubah kondisi stimuli yang memengaruhi tingkah laku tersebut. Hukuman bisa digunakan untuk memperbaiki tingkah laku, tetapi hendaknya diterapkan dengan bijaksana. Hukuman fisik atau physical punishment. Hukuman fisik tidak disarankan terutama bagi anak sekolah. Hukuman psikis atau physical punishment yang secara serius mengancam harga diri siswa yang tidak dianjurkan. Pekerjaan ekstra atau ekstra classwork, meminta siswa untuk melengkapi tugas yang tertinggal dianggap wajar. Coercing tidak sekolah. Coercing siswa untuk tidak masuk sekolah biasanya tidak efektif untuk mengubah perilaku siswa. Kritik terhadap behavior, yaitu kurangnya fokus terhadap proses mental. Nah, yang kedua, kritik etis terhadap manipulasi perilaku. Nah, yang ketiga, mengabaikan faktor internal, contohnya pikiran, perasaan, dan motivasi. Nah, sekian dulu ya guys. Nah, itulah pertunjukan kami. Bukan pertunjukan sih, ini bukan sirkus. Bisa dibilang presentasi dalam video kali ya. Oke deh, maaf deh ya. Maaf sekali kalau video kami jelek atau kurang sempurna, karena dunia ini gak ada yang sempurna guys. Nah, sekian dari presentasi kami kelompok 3